Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast. Dan ada tema menarik hari ini. Kita akan membahas tentang pembangunan energi terbarukan di desa terluar. Nah, apa sih sebenarnya energi terbarukan itu? Mungkin Tribuners masih ada yang belum tahu. Untuk itu kita akan lebih mengenal tentang energi terbarukan ini. Kemudian juga di saat ini kita sudah mengundang 2 orang narasumber yang tentunya masih muda tapi sudah punya kontribusi untuk tentang soal energi terbarukan ini. Dan untuk itu langsung saja saya perkenalkan. Di sini ada Kak Joshua dan juga Kak Erwin. Halo Kak. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas tentang tema yang akan kita bahas saat ini, saya kasih kesempatan untuk perkenalkan diri masing-masing. Silakan di sini. Perkenalan Kak, Joshua Sondak sebagai Ketua Umum Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara periode 2022-2024. Oke. Joshua baru selesai masa studi di Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Oke. Ya, silakan mungkin Kak Erwin. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi sebelumnya izin, saya ini Erwin Damanik, yang hari ini kebetulan kita membangun namanya komunitas dan bentuknya foundation, itu Pemuda Energi Indonesia, yang semangatnya membangun energi negeri. Jadi harapannya sinergi anak muda yang tergabung di Pemuda Energi Indonesia bisa memberikan inovasi serta pemikirannya yang concernnya itu memberikan aksi nyata bagaimana menyelesaikan problematika di sektor energi, khususnya di kepulauan terluar dan desa tertinggal. Oke. Seperti itu Kak. Baik, nah mungkin langsung saja kita mau cari tahu dulu sebenarnya apa sih Pemuda Energi Indonesia ini? Ini dalam bentuk komunitas atau di bawah bimbingan kementerian atau seperti apa? Baik, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya menarik ya kalau tanya Pemuda Energi Indonesia. Latar belakang kita itu semangatnya, kebetulan saya itu alumni Samratulangi gitu, Universitas Samratulangi. Saya jurusan teknik mesin. Yang menurut saya tagline Sito Timo Tumoto itu, manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain, itu sangat menarik bagi anak muda. Dan itu menjadi latar belakangnya berdirinya Pemuda Energi Indonesia. Pemuda Energi Indonesia berdiri sejak kebetulan kemarin ulang tahun Kak, 1 tahun Indonesia, Pemuda Energi Indonesia. Kita berdiri itu deklarasi kapan? itu 17 Agustus 2022. Sebelumnya saya juga. harapannya bisa mewujudkan kemerdekaan untuk sektor energi bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya kalau kita bicara Pemuda Energi Indonesia, kita tersebar, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari Palu, ada yang dari Maluku, ada yang dari Maluku Utara, dan ada yang Sulawesi Utara. Kebetulan karena Pemuda Energi Indonesia kita berbadan hukum Kemenkumham RI, kalau secara mitra kerja kita mitra kerjanya ke stakeholder sektor energi. Tapi kalau untuk terbentuknya kebetulan saya sendiri yang menjadi foundernya. Dan teman-teman yang dulu dengan saya berjuang membangun desa di Sulawesi Utara, kita tergabung di salah satu pendiri lah di Pemuda Energi Indonesia. Seperti itu Kak. Oke. Jadi Kak Erwin sebenarnya ini asalnya dari mana? Kalau asal sebenarnya saya itu orang Sumatera Utara. Orang Sumatera kebetulan, Utara. Kemudian kalau kuliahnya di Unsrat. Jadi sebenarnya Pemuda Energi Indonesia ini terbentuk di Sulawesi Utara. Jadi kalau kita bicara Pemuda Energi, biasanya kan kantor itu di Jakarta ya. Sekretariat di Jakarta gitu. Kebetulan Pemuda Energi sekretariatnya dan kantornya itu di Sulawesi Utara. Di Kemenkumham RI itu SK kita itu kantornya di Sulawesi Utara. Harapannya Sulawesi Utara bisa menjadi rumah perjuangan kita, menjadi contoh pilot project dari Sulawesi Utara untuk Indonesia. Kalau gitu tagline kita. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Joshua, mungkin kenapa di Sulut? Kenapa di Sulawesi Utara? Atau mungkin cuma karena Kak Erwin dari kuliahnya di Unsrat atau seperti apa sih sebenarnya? Menarik terbangun awareness itu. Sebenarnya kita Sulawesi Utara itu menarik ya, karena di segi sektor kalau bicara potensi energi terbarukan sangat luar biasa. Kita dianugerahi, menurut Erwin ya, bukan suatu kebetulan. Sulawesi Utara itu dianugerahi sama energi terbarukan sangat melimpah. Kita bisa lihat contoh panas bumi. Kita punya potensi yang luar biasa di Sulawesi Utara. Kita bisa lihat
Pertamina Geothermal Energy itu hari ini mengembangkan besar-besaran panas bumi. Yang hari ini juga akan Erwin dapat informasi gitu. Akan pengembangan di Kota Mobagu juga, di kaki gunung apa ya? Di gunung apa yang di Kota Mobagu? Yang di Boltim itu gitu. Tapi kita melihat sektor yang lain, misal energi matahari. Kita energi matahari ada di Likupang itu, Kak. Iya. Berarti secara by data kita bisa melihat energi PLTS terbesar di Indonesia tadi di Likupang. Berarti kita punya potensi energi terbarukan matahari, air, panas bumi. Tidak perlu diragukan gitu. Tetapi sangat disayangkan masih banyak daerah tertinggal dan kepulauan terluar di Sulawesi Utara belum ada listrik, Kak. Padahal potensinya banyak. Potensinya besar gitu. Besar. Menurut Erwin sendiri, menurut teman-teman saya dan rekan-rekan ya, menurut saya dan rekan-rekan Pemuda Energi Indonesia, ini butuh pemikiran serta inovasi serta aksi nyata dari anak-anak muda. Dan harapan kita Sulawesi Utara itu bisa menjadi pionir penggerak skala nasional. Kita bisa lihat bauran energi nasional kita melampaui batas target nasional, kan. Target nasional itu 25% di tahun 23% di tahun 2025. 2025 23%. Iya, benar. Sulawesi Utara itu hampir 30% kita hari ini energi terbarukan, dan itu ditopang sama energi panas bumi. Bagaimana pemahaman anak muda di Sulawesi Utara terkait energi terbarukan itu menjadi pertanyaan. Tetapi harapannya melalui Erwin, melalui Pemuda Energi, dan mungkin nanti dari Joshua boleh sharing terkait Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara, bisa menyampaikan bagaimana anak-anak muda hari ini sangat banyak, kayak yang khususnya Sulawesi Utara yang tertarik dengan gabung dengan kita, dan kita terbuka untuk hal itu. Oke. Nah, Itu, Kak Joshua. Joshua, mungkin kalau dari Dem Sulut ini seperti apa? Oke, silakan. Jadi Kak, Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara ini adalah organisasi kumpulan mahasiswa yang sampai pada hari apa ya, Kak? Yang orang-orang yang terkumpul di dalam organisasi ini adalah orang-orang yang peduli terhadap energi atau peduli terhadap kesadaran lingkungan. tentang itu ya. Di dalam organisasi ini dengan semangat dari rekan-rekan itu melalui program-program edukasi, melalui program-program sosialisasi, melalui program-program penerapan ilmu pengetahuan teknologi kepada masyarakat, di mana kami mau menjawab dalam artian potensi energi terbarukan di Sulawesi Utara sangat besar. Potensi energi surya itu sampai 21 megawatt dan potensi energi panas bumi itu sampai 120 megawatt. Tapi di mana masyarakat Sulawesi Utara masih belum atau masih sedikit yang memahami soal potensi energi terbarukan ini. Dalam artian dari kami sendiri itu mau melihat Sulawesi Utara itu langitnya cerah, tidak sama seperti di Jakarta. Harapannya kami Polusi ini tebal di Jakarta. Dalam artian kami terus mendorong sosialisasi, terus mendorong edukasi kepada masyarakat, sehingga timbul awareness dari masyarakat dalam artian, oh ini loh energi masa depan Sulawesi Utara, ini loh energi panas bumi, ini loh energi surya. Dalam artian anak-anak kita nanti bisa melihat langit itu masih cerah di Sulawesi Utara gitu. Oke. Nah, kalau berarti kalau dari perannya sendiri ini mengangkat kesadaran dari masyarakat, apakah juga ada kontribusi langsung dalam pengembangan energi terbarukan ini, atau seperti apa? Mungkin ya, dijawab oleh sampai pada hari ini, Kak, 3 tahun dari kemarin itu mulai dari Bang Erwin sampai ke Joshua, 3 tahun konsisten membangun desa-desa yang sampai pada ini masih ketinggalan dari sektor energi, penyediaan energi di Sulawesi Utara. Untuk realisasi pertama, Kak, di Pantai Pulisan yang direalisasi oleh Bang Erwin sendiri. Di sana penerapan energi matahari untuk kebutuhan UMKM di sana, Kak. Pariwisata ya. Pariwisatanya di sana. Menunjang pariwisata di sana iya, juga. Benar. Dengan penerapan PLTS dengan kapasitas 3.220 watt di sana, Kak. Jadi untuk fasilitasi penerangan yang ada di UMKM atau ada di tempat-tempat jualan di sana, Kak, sudah bisa difasilitasi dengan PLTS yang sudah dipasang oleh Dewan Energi Sulawesi Utara kemarin. Dan Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara pada waktu itu juga mengajak kolaborasi untuk sama-sama turun ke masyarakat, mengajak kolaborasi dengan organisasi-organisasi dalam kampus dan di luar kampus, di mana ayolah kita sama-sama bangun tempat-tempat wisata yang dalam artian ini loh potensi Sulawesi Utara. Kenapa kita nggak masukkan pengetahuan kita, kenapa kita nggak bisa mentransfer knowledge, ilmu pengetahuan teknologi kita kepada masyarakat. Di sana juga kami melakukan ada beberapa agenda, mulai dari sosialisasi mulai dari pembersihan pantai juga kemarin.
pelatihan ya. Iya, dengan pelatihan Jadi juga. kita sih concernnya kemarin menambahkan sedikit. Iya. Target kita tuh nggak hanya bangun gitu, Iya, tapi betul. kita boleh transfer teknologi, transfer knowledge. Iya. Setidaknya masyarakat tahu melihat PLTS itu sebagai energi masa depan. Kalau mereka hanya melihat menikmati itu kan bukan transfer knowledge gitu. Kita hanya bangun lepas kita. Tapi kita bangun, kita kasih tahu teknologinya seperti apa, kita kasih tahu cara perawatan seperti apa, dan bahkan harapannya masyarakat bisa kembangkan sendiri kan. Itu mungkin sedikit tambahannya. Sorry ya Joshua ya. Jadi lepas dari kegiatan itu masyarakat, kami juga bisa melihat masyarakat, wah ada loh anak-anak mahasiswa dari beberapa universitas di Sulawesi Utara yang mau loh melihat masalah kita. Mereka bisa membantu kita untuk dalam artian penyediaan listrik, karena para wisata yang ada yang datang ke Pantai Pulisan di sana itu banyak ya Kak, sampai malam. Tapi dari segi penyediaan energi listrik di sana pada waktu kami melakukan kegiatan itu belum ada, belum masuk iya, gitu. belum. Jadi kendala dari masyarakat di sana itu ketika pada malam hari mereka bingung nih mau aktivitas terhambat, yang kebanyakan aktivitas terhambat di sana. Nah, dari pengabdian itu beranjak ke Desa Energi Kedua kami di Desa Energi Kedua. Pada waktu itu juga di Bang Erwin masih menjabat juga, dan Bang Erwin yang merealisasikan program itu di Desa Sendangan di Minahasa. Ya. Oh, iya. Nah, di sana penerapan PLTS juga untuk kebutuhan peternakan dan pertanian di sana. Tenaga surya juga ya? Iya, tenaga surya. Nah, di sana Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Pertamina Geothermal Energy, Area Lahendong ya. Iya, area Lahendong, di mana semangat ini yang semangat kolaborasi ini, di mana ayolah kita sama-sama mengedukasi masyarakat, kita sama menerapkan teknologi kita ke masyarakat, di mana hal ini bisa berguna untuk masyarakat di Sendangan. Nah, di sana penerapan 9.800 watt ya Pak. Lumayan besar. Di mana kebutuhan dari peternakan di sana itu full 24 jam. Iya, full 24 jam bisa di-cover oleh PLTS itu. Iya. Dan beranjak juga ke Desa Energi Ketiga, baru selesai juga ini ya, di mana desa wisata ini yang ada di Desa Tonsewar ini berbasis energi terbarukan, ya. Di mana ini juga Soputan itu. Iya, di mana ini juga kolaborasi antara Dewan Energi Mahasiswa bersama PGE area Lahendong, di mana gimana sih kita bisa menerapkan PLTS ini ke desa wisata yang bagian pegunungan Kak, gitu. Karena akses listrik kan masih agak jauh dan di mana PLTS ini bisa mengcover kebutuhan yang ada di para wisata di sana. Itu sih. Itu perjalanan 3 tahun pengabdian kami Kak. Sudah di 3 desa ya. Iya, betul. Sebenarnya ada sih mungkin Joshua lupa Kak. Oh, apa tuh? Kita pernah itu 2022 itu kebetulan kita edukatif juga. Kita laksanakan namanya Sinergi, Seminar Nasional Geothermal Energy. Jadi melihat potensi yang ada panas bumi di Sulawesi Utara kan khususnya. Perlu edukasi ke kawan-kawan mahasiswa gitu. Makanya kita laksanakan kemarin seminar nasional itu di kantor gubernur. Kebetulan kita undang dari Kementerian ESDM, dari pihak stakeholder pengembang panas bumi itu Pertamina sendiri, kemudian dari pemerintah daerah, dari Kadis ESDM Provinsi Sulut, dan aktivis energi yang lain kan. Jadi makanya dari situ kita lihat euforia dari teman-teman itu sangat banyak gitu. Tapi menambahkan sedikit aja mungkin sedikit karena apa? Kita melihat banyak peluangnya, tetapi anak muda bingung melangkah seperti apa. Makanya mungkin dari Joshua harapannya ke depan dari Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara bisa konsisten dalam perjuangan ini, sehingga nanti bisa membawa Sulawesi Utara menuju, kalau katanya Indonesia Mas 2045, Sulawesi Utara berdaulat energi lah harapannya di situ kan. Setidaknya energi kita 24 jam, masyarakatnya bisa tidak lagi mengeluh dengan sektor energi, tapi kita bisa melihat masa depan energi itu bukan hanya sebatas listrik, tapi bisa menunjang ekonomi yang lain. Makanya tadi sebenarnya disclaimer sedikit kan, kenapa kita dorong kayak pariwisata, UMKM, itu melihat masa depan Indonesia seperti itu. Jadi energi ini menjadi ujung tombak segalanya, karena ke depan UMKM, pariwisata, dan bahkan pertanian pun sangat terbantu sektor energi. Itu mungkin.
Ya. Iya. Jadi itu jadi dalam Menarik gak? Gimana sih cara kita untuk memangkas ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil ini ya? Dalam artian energi terbarukan ini bisa masuk ke segala sektor kan, mulai dari perekonomian, pertanian, peternakan. Itu cara mengedukasi Iya, mereka ya, benar. karena memang ada manfaatnya lebih banyak ya. Tentunya juga kalau misalkan diedukasi soal dampaknya terhadap lingkungan misalkan, Iya, itu seperti apa biasanya? Jadi Mungkin gini ya, dari Tribuners belum sadar. Gini sih ya, mungkin Erwin ya, karena Boleh, kebetulan silakan. kebetulan Erwin itu apa kak, concern ke tenaga listrikan dulu di Dewan Energi Mesin Indonesia. Jadi kita melihat kalau bicara contohnya climate change ya, hari ini Krisis iklim. penyumbang terbesar itu sektor energi. Kita nggak bisa lupa di situ. Kenapa negara-negara maju hari ini, khususnya kemarin kita tuan rumah ya G20 ya kak ya, G20 kemarin juga ASEAN, KTT ASEAN ya. Sebenarnya kita 2000 sebelumnya itu ada Paris Agreement. Itu bicara komitmen negara-negara yang tergabung di dunia untuk kita sama-sama menurunkan emisi karbon ini sehingga temperatur dunia bisa menurun. Iya. Dengan harapan ini menjadi tantangan kita Indonesia karena kita negara yang ada di garis khatulistiwa. Kalau katanya kita Indonesia itu negara paru-paru dunia gitu. Sehingga peran penting dari negara Indonesia, khususnya bangsa Indonesia untuk dunia itu sangat luar biasa. Kenapa kita di Indonesia perlu menuju net zero? Kalau kita lihat roadmap-nya pemerintah ya, luar biasa komitmen Pak Presiden gitu, Pak Jokowi gitu. Beliau kita mau masang target 2060 kita net zero emission tanpa bantuan asing. Jadi itu berarti tanggung jawab ini sangat luar biasa gitu. Kalau hari ini anak-anak muda kemarin kita memperingati kemerdekaan, kita bagaimana anak muda katanya generasi emas Indonesia, berarti hari ini tantangan kita bukan hanya sebatas lagi retorika kak, nggak hanya lagi berbicara di atas meja gitu, tapi kita bagaimana mengimplementasikan inovasi pemikiran kita untuk ke masyarakat, khususnya sektor energi. Karena sektor energi akan berdampak bagi sektor yang lain, contoh pertanian. Kalau krisis iklim melanda Indonesia, pasti yang dihantam itu pertanian, nelayan. Betul. Ya mohon maaf, ini menjadi ujung tombak bangsa Indonesia. Karena kalau kita bicara pangan itu sangat krusial lah bagi kehidupan manusia. Makanya perlu peran penting dari anak muda, khususnya mahasiswa ya. Nah mungkin PR Joshua ini luar biasa, khususnya Sulawesi Utara. Kalau mungkin kita di Pemuda Energi Indonesia akan lebih berjuang lagi, karena target kita banyak sekali kepulauan terluar seperti Maluku Utara. Kalau di Papua itu daratannya ke desa tertinggal yang banyak. Kepulauan Riau, NTT, NTB, dan masih banyak lagi PR-PR anak muda khususnya Indonesia. Ini hanya sebagai refleksi kemerdekaan ya, karena kan kemarin kita memperingati 78 tahun Indonesia. Iya betul. Siap. Nah kalau misalkan dari tantangannya sendiri, itu sebenarnya seperti apa sih yang sulit berkembang di desa? Ini mungkin nanti Joshua nambahkan ya. Jadi sebenarnya ini menarik kak. Kalau bicara tantangan pasti ada peluang gitu kan. Pasti kalau kita melihat peluang pasti ada tantangannya gitu. Jadi sebenarnya ini beriringan ya. Kalau kita bicara peluang udah jelas kita punya potensi energi terbarukan sangat melimpah. Surya luar biasa 207 gigawatt. Itu bukan potensi yang kecil gitu. Dari surya saja kita bisa berdaulat energi gitu. Panas bumi, angin, air, kita punya potensi yang luar biasa. Tetapi ada tantangan di sini. Tantangannya karena kita melihat energi ini sebagai kebutuhan primer, hanya kebutuhan listrik sama BBM, kita nggak bisa mendongkrak sektor energi ini ke sektor yang lain. Sehingga menurut kami ya dari Pemuda Energi Indonesia, menurut saya dan rekan-rekan dari Pemuda Energi Indonesia, perlu ekonomi kreatif di sini. Circle ekonomi melihat energi ini, karena kita akan BBM juga akan habis gitu. Energi fosil akan habis. Kita akan semua beralih ke energi terbarukan. Pasti kalau bicara energi terbarukan pasti akan beralih ke bicara listrik. Pasti akan arahnya ke situ. Pasti kita akan berbasis energi vehicle. Kalau hari ini bicara kendaraan listrik. Kalau istilahnya kita energi storage, energi penyimpanan. Tapi kan kita nikel sangat luar biasa gitu. Nanti kalau kita bicara nikel lagi, potensi energi yang lain sangat luar biasa gitu. Pak Jokowi udah memulai perjuangan di sektor energi hulu gitu. Kita udah memulai pengembangan energi nikel, karena tagline-nya juga kan produksinya luar biasa, karena Sekjennya Pemuda Energi Indonesia juga
hari ini concern ke nikel Kak. Kebetulan kerja di company nikel. Jadi beliau menceritakan bahwasanya Indonesia optimis kok. Kita punya nikel. Tetapi tantangannya di sini bagaimana melihat energi ini cepat kemajuannya. Kalau kita bisa lihat nikel udah punya nih, otomatis baterai kita akan bangun pabrik baterai lithium di Indonesia, sehingga nanti energi storage kayak handphone loh Kak. Itu kan pakai baterai lithium gitu. Berarti semua kan beralih ke energi penyimpanan. Kemudian kalau kita bisa melihat lagi next tahap selanjutnya gitu, naik tangga kita gitu. Kita bisa melihat kemana ini baterai. Kalau misal nih kita udah punya hulu nih nikel, kita udah punya baterai. Dari segi energi terbarukan itu yang mahal itu storage ya Kak, baterainya. Berarti satu problematika udah selesai nih Kak. Iya. Pemerintah sangat concern ke situ gitu. Tahap selanjutnya apa? Kita harus melihat bagaimana energi storage tadi, kita bisa melihat angin, matahari, itu bisa berbarengan Kak, bisa hybrid. Kita boleh, pasti butuh baterai. Dengan harapan tiap rumah itu bisa kok punya listrik sendiri. Dengan harapan setidaknya masyarakat Indonesia punya peranan penting Kak untuk transisi energi tadi. Itu yang kedua gitu. Baru yang ketiga, bagaimana masyarakat bisa melihat energi terbarukan sebagai energi yang terjangkau. Berarti kan butuh hukum apa ya Kak? Hukum kekekalan ekonomi kalau katanya gitu. Kalau Erwin masih percaya gitu. Kita teori ekonomi itu masih berlaku. Kalau supply-nya ada, demand-nya banyak, pasti kan harganya terjangkau. Iya, betul. Sehingga nanti ke depan energi terbarukan ini tiap rumah menjadi itu terjangkau. Benar. Jadi masyarakat di desa, kalau kita concernnya mungkin karena ke desa dulu ya. Kalau di kota kan lebih cepat nanti ya Kak ya. Iya, betul. Setidaknya kalau masyarakat kepulauan sama desa itu bisa kita edukasi gitu, kita transfer teknologi, bukan hal yang mustahil kok Kak. Bangsa Indonesia bisa net zero tahun 2060. Sering terjadi kan, ini mungkin saya coba jelaskan ya. Kendalanya PLN gitu Kak. PLN itu sebenarnya punya kendala gitu. Karena mereka adalah perusahaan negara yang diatur oleh negara bicara harga listrik. Ini tidak mudah kita berharap ke bagaimana peran PLN sangat luar biasa menurut kami ya Kak, sangat besar PR-nya. Tapi kita sebagai anak bangsa butuh kolaborasi gitu, sehingga kita ke depan bisa bersinergi, bisa membantu PLN. Dalam artian ini PLN punya PR bagaimana kita menuju net zero emission tadi, tetapi juga PLN diperhadapkan sama nggak bisa mengatur harga listrik secara business to business. Undang-undang ketenagalistrikan memang mengatur PLN yang menjalankan tugas sebagai perusahaan listrik negara untuk menyediakan listrik bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat gitu. Tapi yang menjadi PR juga dari negara juga mengintervensi harga listrik gitu. Iya, betul. Dan bahkan harus ada subsidi kan gitu. Hari ini negara juga subsidi gitu supaya bisa terjangkau harga listrik. Di sini kita bisa melihat Kak, berarti ada problematika sektor selanjutnya. Karena masyarakat tidak terlibat dalam pemanfaatan energi terbarukan, tapi sumber energi terbarukan sudah ada dan melimpah juga gitu. Kemudian kita melihat lagi bagaimana next problematikanya nih kita. Sesudah PLN udah menyediakan listriknya, tapi dengan bertambahnya penduduk Indonesia, berarti kebutuhan listrik kan meningkat juga kan? Otomatis kan PLN juga hari ini, menurut hari ini ya datanya PLN, pensiun dini PLN akan segera Kak. 2030 kita close PLTD. Yang menyuplai pulau-pulau terluar Indonesia Kak. Iya. Kalau di Sulawesi Utara ada 3 kabupaten Kak. 4 kabupaten kota. Kota Manado itu Bunaken sama kota Manado Tua. Itu pulau terluarnya. Minut itu banyak Kak. Pantai Hage, Nain, Bangka, Siladen. Banyak itu Kak. Bitung lagi ternyata Kak. Punya Lembe. Itu masih disuplai namanya energi solar. Itu PLTD gitu. Baru kabupaten kota Sitaro, Talaut, Tahuna. Sulawesi Utara punya PR besar di 2030. Kita akan ditutup, komitmen PLN akan menutup PLTD, akan menggantikan ke sumber energi yang lain. Tapi tidak semudah itu juga. Butuh peran aktif dari teman-teman masyarakat, khususnya mahasiswa. Sehingga nanti pasti akan ada penolakan-penolakan kan gitu. Dan ini butuh peran penting dari teman-teman mahasiswa dan khususnya anak-anak muda ya. Iya. Anak muda berkomitmen di sini. Jadi kita melihat menuju net zero itu, tapi kita nggak bisa lupa juga Kak bicara ketahanan energi, kedaulatan energi gitu. Bagaimana masyarakatnya bisa mandiri energi.
sehingga ke depan circle ekonomi kan pendapatan masyarakat bisa meningkat gitu. Tapi kebutuhan listriknya juga terpenuhi secara 24 jam sehingga sektor yang lain tidak terganggu. Sehingga ke depan kalau perspektif kami Kak sebagai anak muda penggiat energi gitu, masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas itu penyumbang terbesar itu sektor energi gitu. Karena sektor yang lain sangat berdampak bagi energi. Kalau ketergantungan sektor yang lain kepada energi sangat tinggi gitu. Sehingga nanti ke depan sektor energi bisa melihat sektor yang sangat menopang lah. Kalau kita bisa lihat APBN kita juga di sektor energi sangat tinggi kan Kak. Nah, itu mungkin sedikit itu. dari pemuda energi pandangannya Kak. Mungkin dari Sulut. Dari pandangan kalian kalau dukungan atau dari pemerintah untuk anak muda dalam pengembangan energi terbarukan ini seperti apa? Mungkin dari saya sedikit ya Kak. Silakan. Karena kebetulan mungkin nanti Joshua nambahkan ya. Iya. Jadi sebenarnya ini menjadi harapan kita ya Kak. Kita juga nggak bisa menyampaikan segala, contohnya kadang mungkin pemerintah daerah atau khususnya di sini ya pemerintah daerah kita Sulawesi Utara mungkin ada regulasi mereka ya, mungkin nggak segampang itu juga mendukung kita gitu. Tapi sampai hari ini memang kita belum ada dukungan yang signifikan dari pemerintah daerah. Melihat tadi mungkin dari kakak ya udah melihat perjuangan kita sejak 2019, 2020 sampai hari ini kita konsisten kok dalam membangun desa dengan harapan semakin banyak orang-orang baik yang bisa berkolaborasi dengan kita. Tapi harapan kami juga di Sulawesi Utara sangat tinggi gitu. Hari ini kita Sulawesi Utara punya kawasan ekonomi khusus, punya banyak kepulauan terluar, tetapi mungkin dari pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Forkopimda atau stakeholder lah yang ada di Sulawesi Utara itu bisa berperan aktif. Jadi nggak hanya sebatas pemerintah daerah. Kita ada dari TNI kita apresiasi kok program Manunggal gitu. Dari kepolisian juga luar biasa programnya untuk aksi ke masyarakat gitu. Tapi kita mungkin boleh berkolaborasi sektor energi sehingga nanti kita boleh bicara sektor yang lain, bicara pertanian tadi seperti yang disampaikan di depan gitu. Kita bisa melihat ini sebagai program yang bersama-sama gitu. Jadi harapan kami ya, mungkin lebih ke harapan ya Kak. Harapan kami mungkin melalui podcast yang bisa didengar. Kalau mungkin dari bapak-bapak sekalian ya yang punya sebagai regulator lah gitu. Bisa melihat gagasan anak muda yang konkret seperti teman-teman DM Sulut, seperti Pemuda Energi Indonesia. Kita ini berharap bapak-bapak sekalian gitu. Harapan kita bisa berkolaborasi gitu. Setidaknya kami juga anak-anak muda yang punya mimpi gitu. Kami punya mimpi untuk membangun bangsa ini sendiri gitu. Bangsa kita juga gitu. Kami harapan kami punya peranan penting juga ya? Punya kontribusi gitu Kak. Apalagi kan 2060 mungkin saya, kakak dan Joshua ya. Kita nanti yang akan hidup di era itu gitu. Dan generasi muda punya PR di sini. Tapi kalau kita tidak punya ruang, tidak punya kesempatan, tidak punya punya tempat pengaduan gitu. Yang pasti kan pemerintah yang menjadi tempat harapan kita terakhir kan gitu, yang dapat membantu kita. Sehingga nanti ke depan sektor energi ini kalau ada senior ya yang menyampaikan ini, katanya kolaborasi pentahelix gitu. Kolaborasi akademisi, kolaborasi media, jurnalistik, kolaborasi pemerintah daerah, kolaborasi semua elemen bangsa Indonesia gitu. Ini bukan hal yang mustahil kita membangun Indonesia menuju net zero. Tapi kalau kami juga hanya mahasiswa, hanya pemuda yang bergerak ya, kami bapak-bapak sekalian punya keterbatasan gitu. Jadi harapan kami sangat tinggi ya kalau dari Erwin sendiri ya Kak, dari Pemuda Energi Indonesia berharap pemerintah daerah itu bisa punya peran penting, karena yang akan mendampingi kita turun ke masyarakat itu pemerintah daerah. Iya, betul. Pemerintah pusat itu dapat membantu kita dari sektor yang lain kan gitu, bisa mengedukasi kita dari segi potensi, dari segi bagaimana memberikan akses kita untuk bersinergi dengan stakeholder nasional gitu. Tapi kalau daerah itu menjadi terdepan gitu, benteng terdepan lah Kak. Untuk kita bagaimana menyelamatkan masyarakat ini bisa menikmati energi listrik. Itu mungkin dari Erwin Kak. Dari Joshua nambahan. Jadi ini ya untuk mencapai
kedaulatan dan kemandirian energi di desa tertinggal dan di kepulauan. Dalam artian kita butuh kolaborasi yang besar di situ kan, antara pemerintah, antara perusahaan, antara mahasiswa, dan masyarakat. Harapannya dari kami itu ya kami bukan menerapkan satu alat terus meninggalkan setelah dari memasang. Dalam artian kami akan terus memantau untuk apa yang sudah kami terapkan itu, dan transfer knowledge yang Bang Irwin tadi sampaikan, gimana sampai gimana bisa mencapai hal itu Kak, dalam artian gimana sampai masyarakat bisa mandiri secara energi ya? Jadi kami nggak hanya sebatas masang yang mungkin contohnya seperti PJU ya Kak, penerangan jalan umum, yang dalam artian ketika dipasang ya udah dibiarkan gitu Kak. Dalam artian masyarakat juga nggak tahu ini energinya seperti apa, konsepnya seperti apa. Dalam artian ya kami selalu berharap ya Kak, dalam artian ayolah kita berkolaborasi, ayolah kita bersinergi. Dalam artian mereka juga sebenarnya bisa Kak, dalam artian mereka sebenarnya bisa, tapi ini loh tawaran gagasan kami, ini tawaran konsep kami yang dalam artian kita bisa sama-sama untuk merealisasikan hal tersebut. Dalam artian untuk menjawab tantangan yang ada di desa tertinggal dan di kepulauan terluar, ini loh solusi kami, penyediaan energi alternatif ke masyarakat gitu. Oke, jadi mungkin kan sudah 3 desa nih ya. Nah, target ke depan ada target apa nih? Ini mungkin kebetulan Pemuda Energi Indonesia Kak, hari ini kita akan berjuang membangun salah satu pulau yang ada di Sulawesi Utara. Itu di Pulau Mantehage. Kebetulan itu di belakang Pulau Bunaken Kak. Di situ ada 4 desa. Tapi memang saat ini kita kendalanya masih dapat dukungan itu dari program bersama PLN. Jadi kita dapat dukungan dari PLN membangun desa, tapi memang karena hari ini memang anggarannya mungkin masih terbatas ya. Jadi kita bangun 1 desa. Tapi mungkin masih ada 3 desa yang lain yang belum. Mungkin nanti dalam kesempatan ini saya menyampaikan masyarakat bersabar karena kami juga punya keterbatasan. Mungkin nanti harapannya kami juga berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ya, karena dalam hal ini itu masuk di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Harapannya nanti Pak Bupati bisa memberikan solusi khususnya di sektor pendanaan ini, sehingga nanti kita bisa membangun Pulau Mantehage itu sebagai apa ya Kak, sebagai pulau edukasi, pulau contoh pembelajaran. Harapannya nanti masyarakat laut bisa belajar ke Pulau Mantehage. Masyarakat Bunaken bisa belajar ke Mantehage. Dan harapan di situ kan ada 2 problematika Kak, energi sama air bersih. Dan di situ kita menyelesaikan problematika itu 2. Karena pengolahan air bersih itu pakai mesin pengolahan air bersih ya, pakai reverse osmosis ya. Kita boleh mengolahkan mesin itu, tapi butuh listrik gitu. Listriknya kita menggunakan energi terbarukan, yaitu energi surya. Dan itu nanti harapannya mungkin nanti Tribuners boleh main nanti ke Mantehage. Kita harapannya di September Kak. Kalau tidak ada halangan, kita September akan launching program itu dan serah terima kepada masyarakat. Dan itu kita akan dampingi Kak. Sampai masyarakat, mungkin komitmen kami harapannya mungkin 5 tahun ke depan kita boleh transfer teknologi ke masyarakat. Mungkin sedikit juga Erwin menyampaikan, kita Pemuda Energi nggak hanya bangun Sulawesi Utara gitu Kak. Jadi sedikit informasi, kita juga akan bangun di Kota Parepare Kak. Kebetulan itu peternakan yang itu green energy semua nantinya Kak. Energi untuk pengolahan, pemotongan rumputnya pakai surya, listriknya dari surya. Nanti kotoran sapinya nanti jadi biogas, jadi kayak konver gas. Nah, itu di Parepare. Kebetulan kita juga mungkin nanti akan kita kejar di Oktober, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Oktober ini ya. Iya, kebetulan di Ambon yang menjadi menurut Erwin sangat apa ya Kak, sangat potensi, tapi juga sangat punya beban moral gitu. Di Ambon itu masih banyak, di kota apa ya, Provinsi Maluku ya, di kota Ambon bahkan masih banyak daerah-daerah belum ada listrik gitu. Dan di situ kita akan bangun salah satu pendidikan anak usia dini Kak. Karena di PAUD itu masih sering padam listrik, jadi kita akan bangun PLTS di situ bersama Pertamina. Jadi di situ kita akan bangun di Parepare sama di Ambon bersama Pertamina, kemudian di Sulawesi Utara bersama PLN. Dan harapannya kolaborasi ini nggak hanya kepada perusahaan energi gitu, tapi bisa menjadi kolaborasi yang pentahelix tadi kita. Kita boleh ke pemerintah daerah, sehingga ke depan menjadi yang kita sampaikan tadi di depan itu bisa menjadi harapan kita bersama. Jadi
mungkin mohon doanya Kak. Iya. Kita betul. boleh berjuang lagi. Harapan kami sendiri Kak, kita boleh sampai ke Puncak Jaya Wijaya, sampai bisa ke Pulau Miangas, baru ke Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Daerah terluar deh. Iya, harapan kita itu. Dan Indonesia. kesempatan ini juga Aaron berharap anak-anak muda yang ada di Indonesia khususnya pesan-pesan untuk anak-anak muda ini juga ya, yang mungkin juga punya kesadaran atau concern yang sama dengan. Benar ya. Sebenarnya kami melihat ini bukan hanya concern gitu kan, tapi mungkin ya kita anak-anak muda harus punya peran penting gitu. Setidaknya dengan kita mengkampen, memahami aja itu bagian dari perjuangan gitu. Kita mungkin nanti bikin dialog, kita boleh bikin diskusi, dan kita boleh kolaborasi action gitu kan, aksi nyata ke masyarakat. Jadi banyak peranan yang kita boleh lakukan gitu. Jadi misal teman-teman hukum nih, kadang bingung nih apa peranannya. Kan ada undang-undang energi baru terbarukan Kak. Ada RUED, Rencana Umum Energi Daerah. Ada RUEN. Ayo teman-teman dirumuskan. Nanti boleh didiskusikan dengan dari eksekutif maupun legislatif kan Kak. Nanti boleh didorong sehingga nanti dari senior-senior kita atau apa ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di DPR maupun di eksekutif bisa melihat ini sebagai pembangunan berkelanjutan juga skala kerakyatan gitu. Sehingga mungkin nanti banyak sektor Kak, pertanian boleh misalnya hidroponik nih, berbasis energi terbarukan. Jadi energi itu nggak dilihat sebagai kacamata yang lebih kecil Kak, tapi yang lebih luas. Kita melihat ekonomi kerakyatannya, desa wisata energinya. Jadi banyak sektor yang kita bisa lakukan. Sehingga harapannya kami ya, dari saya dan rekan-rekan pemuda energi Indonesia, semakin banyak anak-anak muda yang terlibat dalam pembangunan energi berkelanjutan. Berperan aktif. Berperan aktif itu harapannya Indonesia maju ya di situ gitu. Di situ gitu. Jadi harapannya ayo kita berjuang kawan-kawan, karena tantangan bangsa ini bukan hanya sebatas kita berdiskusi, berdialog dan berretorika dan kita berinovasi, tapi juga bagaimana inovasi kita implementasikan bagi masyarakat. Sehingga nanti, karena kenapa ini penting gitu? Karena saya dan rekan-rekan sekalian nanti akan hidup di era itu. Kita akan di usia produktif, di Indonesia Emas, di Indonesia 2045. 2060 harapannya mungkin Kakak, mungkin Joshua, mungkin kita semua anak-anak muda hari ini yang range usianya mungkin dari 17 sampai 30 ya, 35 gitu. Kita masih di fase usia produktif yang punya peranan penting. Ya harapannya kita masih bisa berjuang di 2060 untuk melanjutkan transisi energi ini. Penentunya siapa? Penentunya kita semua kan. Iya. Seperti itu Kak. Mungkin terakhir dari Kak Joshua sekaligus closing, karena memang tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lagi mungkin perkembangannya seperti apa. Silakan, ada closing statement. Jadi semangat pemuda energi dan Dewan Energi Sulawesi Utara sampai pada hari ini semangat terus berkolaborasi, mensosialisasikan, mengedukasi sampai penerapan itu tadi Kak, ilmu teknologi ke masyarakat. Terkhususnya mahasiswa ya Kak, dalam artian sampai hari ini kita bisa melihat mahasiswa itu sejatinya hadir atau bisa bermanfaat di kalangan masyarakat. Dalam artian mahasiswa itu sejatinya harus berguna untuk masyarakat gitu. Tapi sampai hari ini masih sedikit mahasiswa yang memang pure tanpa pamrih untuk mengabdikan diri, mengabdikan apa yang sudah mereka dapat selama perkuliahan ke masyarakat. Seperti itu Kak. Dengan kita juga melihat tridharma perguruan tinggi yang sampai pada hari ini masih belum tepat sasaran ke masyarakat. Jadi gimana kita bisa menjawab hal itu Kak? Dalam artian, ayolah kita semangat belajar, kita semangat berinovasi, dan semangat itu dari semangat belajar dan inovasi kita bisa terapkan ke masyarakat yang sampai pada hari ini masih membutuhkan kita sebagai mahasiswa. Gitu. Jadi, belajar dan mengedukasi juga. Ya, betul Kak. Jadi gimana Kak? Untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di beberapa universitas di Sulawesi Utara ya, khususnya, ayolah sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita bersinergi. Masih banyak daerah desa tertinggal dan masih banyak kepulauan terluar yang ada di Indonesia, terkhususnya di Sulawesi Utara, yang sampai pada hari ini masih belum menikmati yang namanya energi
listrik full 24 jam. Itu masih ada itu Kak. Yang Kak Erwin sudah jelaskan tadi. Gitu. Jadi betul, kalau bukan kita anak muda, kalau bukan kita mahasiswa, siapa lagi? Mungkin Untuk menjawab transisi. pesan-pesan ke teman-teman Ya. di Sulawesi Utara yang mau join, gimana caranya? Ya, nanti Mengajak teman-teman dari Instagram Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Oke. Utara juga nanti akan nanti akan memposting untuk registrasi untuk rekrutmennya. Jadi ditunggu aja untuk rekan-rekan mahasiswa untuk masuk dan sama-sama dengan kita untuk membangun desa-desa energi. Instagramnya apa? Di Instagramnya DM_Sulut. Oke, Oke, closing DM statement terakhir Kak, bisa ya? silakan. Jadi untuk ini ya, Samratulangi sudah sampaikan manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Aku ganti sedikit aja awalannya, mahasiswa hidup untuk memanusiakan manusia lain. Oke. terima Ini kasih. mahasiswa. Itu Tambahan sedikit mahasiswa. dari Erwin ya Kak. Iya. Jadi memang menarik ya kalau bicara tadi mahasiswa, bicara anak muda. Memang ya, tantangan generasi sekarang menurut Erwin kompleks gitu. Bagaimana kalau di era mungkin anak-anak muda tahun 1945 itu berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian masuk kita di fase reformasi 1998 gitu. Mahasiswa dituntut untuk bagaimana kita menjatuhkan Pak Soeharto kan gitu. Bagaimana kita masuk ke Orde Baru, kita turunkan, sehingga teman-teman mahasiswa di tahun 1998 demo berjuang untuk reformasi gitu. Kemudian kita masuk di fase sekarang gitu. Jadi 3 generasi ini kan hal yang berbeda gitu. Terkadang generasi sekarang bukan lagi mahasiswa yang seharusnya pemikirannya sebatas kita sampaikan di aspirasi melalui demo gitu. Tapi kita bagaimana berperan aktif untuk memperjuangkan apa yang kita rasa perlu kita perjuangkan melalui aksi nyata Harus gitu. ada aksi nyata ya. Toh juga kan hari ini kita boleh berkomunikasi gitu. Hari ini menurut saya kepala daerah maupun DPR itu terbuka kok komunikasi, dan harapannya tetap konsisten gitu, terbuka komunikasi dan mau menerima anak-anak muda berkomunikasi gitu. Iya, baik. Sehingga nanti kalau kita DM di Instagram kan paling tidak balas doang kan gitu. Mungkin ya harapan kita sedikit gitu ya kan Kak. Sehingga nanti tidak ada gap untuk kita berkomunikasi, karena kita melihat sangat bangga gitu. Anak-anak muda juga banyak yang hari ini terjun ke politik, mungkin sebagai solusi gitu. Tapi kita juga jangan jadi anak muda yang inklusif gitu Kak. Maksudnya jangan jadi anak muda yang eksklusif gitu, tapi harus jadi inklusif gitu, yang terbuka gitu. Sehingga nanti dialog-dialog bagaimana menyelesaikan sektor problematika di sektor masing-masing, kita boleh boleh laksanakan gitu. Dan harapannya anak muda khususnya mahasiswa itu ujung tombak pemikiran Kak bagi kemajuan bangsa. Kalau mahasiswanya tidak berpikir untuk kemajuan bangsa, terus siapa lagi yang berpikir untuk kemajuan bangsanya tanpa pamrih, tanpa dibayar gitu. Tapi mungkin harapannya ke depan anak-anak muda terus bisa bangkit berjuang gitu. Bangkit berjuang. Kalau hari ini tantangannya kita bukan lagi sebatas pemikiran, hanya sebatas inovasi, tapi kita harus bisa mengimplementasikan itu semua. Dan mungkin harapannya mungkin kesempatan ini Kak, kebetulan Erwin tadi kan pemuda energi, kita mau laksanakan program Desa Energi Berdikari Kak. Desa Energi Berdikari 2023 kita mungkin akan open volunteer gitu. Mengajak kesempatan ini, saya mengajak gitu teman-teman anak muda Sulawesi Utara bisa terlibat gini, bisa terlibat. Paling tidak kita bisa berperan untuk menyelesaikan sektor energi. Kami Pemuda Energi Indonesia bukan organisasi yang eksklusif. Kita inklusif gitu. Siap berkolaborasi dengan organisasi manapun. Khususnya mahasiswa gitu. Apalagi mahasiswa itu harapan bangsa gitu. Organisasi kepemudaan kita terbuka dengan harapan kami akan melaksanakan program Desa Energi Berdikari bersama PLN di Pulau Mantehage dalam waktu dekat ini Kak. Dan kita akan buka open volunteer, buka relawan gitu, yang mau anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang mau berjuang untuk energinya. Dan kesempatan ini saya mengajak teman-teman anak-anak muda Sulawesi Utara, karena kita goingnya di Sulawesi Utara ya Kak untuk tahun ini ya. Jadi untuk Desa Energi Berdikari di Pulau Mantehage, khusus untuk anak-anak muda, kita tunggu bisa bergabung gitu. Nanti boleh diikuti kita melalui Instagram di pemudaenergi.id, dan ada di Facebook juga ada, kita di Pemuda Energi Indonesia.
nanti juga, atau boleh ikuti saja nanti perkembangannya di situ, dan mungkin nanti boleh bermain juga ke sekretariat kita, Kak. Mungkin nanti di googling aja, di Rumah Juang Energi. Rumah Juang Energi. Itu kebetulan sekretariatnya dekat sini, Kak, di Bengkol sini. Oh iya. Jadi nanti kita terbuka 24 jam bagi anak muda Sulawesi Utara yang bisa dan mau berjuang untuk bangsanya, untuk daerahnya, untuk masyarakatnya, untuk desanya, bahkan mungkin mana tahu mahasiswa yang dari kepulauan, Kak, mahasiswa dari desa. Ya, betul. Sedikit saya sharing ke kawan-kawan, jangan malu jadi anak muda desa, karena kalau bukan kita yang membangun desa kita, siapa lagi gitu. Jadi kebetulan saya dan Joshua ini lahirnya dari desa, Kak. Anak-anak muda desa yang mencoba berjuang untuk Indonesia gitu. Jadi harapannya ke depan anak-anak muda bisa terus berjuang, itu mungkin, Kak. Jadi terima kasih buat Tribun yang sudah mengundang kita untuk berdialog. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Joshua, Kak Erwin. Sukses terus untuk Dem Sulut dan Pemuda Energi Indonesia. Amin. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi mungkin di lain kesempatan. Dan Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke.